Roh Kudus. Jadi orang Kristen itu ada namanya Roh Kudus di dalam agama Kristen. Nah, itu terdapat di 2 Timotius pasal 1 ayat 14. Bunyinya demikian: peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Jadi Injil bukan hanya menyampaikan kabar baik, bukan hanya berbicara tentang baptisan air, tetapi bukan hanya berbicara tentang pengampunan dosa, tetapi berbicara tentang apa? Kita diberikan harta yang terindah, harta yang sangat mahal, yang berasal daripada surga. Harta yang indah itu yang dipercayakan kepada kita, artinya dari Allah kepada kita, yaitu apa? Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu bukan jin, Roh Kudus itu bukan kodam, Roh Kudus itu bukan arwah orang mati, tetapi Roh Kudus itu adalah rohnya Tuhan, rohnya Allah. Tempatnya di mana? Tempatnya di dalam diri orang-orang yang percaya bahwa Yesus itu Tuhan, Yesus itu Juru Selamat. Dia adalah Sang Firman yang menjadi manusia, yang telah mati dan bangkit naik ke surga. Nah, kamu diberikan cuma-cuma. Itu yang disebut dengan apa? Kasih karunia kebenaran. Diberikan Roh Kudus dengan cuma-cuma. Jadi di zaman dahulu sebelum Yesus mati di kayu salib, salib itu berbicara tentang pengorbanan di kayu salib ya. Orang-orang yang menerima Roh Kudus itu hanya orang-orang tertentu saja ya. Tidak semua orang-orang menerima Roh Kudus. Jadi yang bisa menerima Roh Kudus di zaman dahulu itu hanyalah orang-orang tertentu saja. Hanya nabi. Tidak semua orang-orang Israel terima Roh Kudus, teman-teman. Makanya setelah Yesus datang ke dunia ini 2000 tahun yang silam, Dia akan memberikan kepada semua manusia yang ada di muka bumi ini dengan cuma-cuma. Bukan hanya orang-orang tertentu saja, semuanya. Tetapi ingat, hanya umatnya saja, hanya murid-muridnya saja, hanya pengikutnya saja. Jadi Roh Kudus itu diberikan secara cuma-cuma kepada pengikutnya sebagai harta yang sangat indah. Nah, Roh Kudus itu adalah rohnya Allah, bukan kodamnya, bukan jin, bukan. Jadi Roh Kudus itu adalah penolong, Roh Kudus itu adalah penghibur. Roh Kudus itulah yang membantu kita untuk menafsirkan Alkitab. Jadi orang-orang Kristen yang ada Roh Kudusnya, sekalipun dia tidak paham Alkitab, sulit dia mau tinggalkan ketuhanan Yesus, sulit. Karena ada Roh Kudus yang mengikat rohnya, yang mengikat jiwanya, sehingga dia percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Contoh, ada teman-teman saya orang-orang Kristen, saya tanya begini, apakah engkau percaya Yesus adalah Tuhan? Dia bilang, saya percaya. Berapa persen? 100%, bahkan di atasnya 1000%. Bisa nggak kamu jelaskan siapa itu? Kenapa Yesus disebut Tuhan? Dia bilang begini, saya tidak paham, saya tidak mengerti. Tetapi apapun yang terjadi, walaupun bumi berguncang, saya tetap percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Oh begitu? Iya. Terus kenapa kau percaya bahwa Yesus adalah Tuhan? Padahal kau tidak tahu ceritanya bagaimana, definisinya bagaimana. Pokoknya tidak, saya percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan bukan hanya satu orang saja yang berbicara demikian, tetapi banyak orang, teman-teman, banyak orang-orang Kristen. Kenapa demikian? Karena ada Roh Kudus di dalam dirinya. Roh Kudus itu mengikat rohnya. Rohnya lain, Roh Kudus lain. Jadi Roh Kudus itu adalah penghibur, penolong. Dia yang akan membantu kita supaya kita bisa memahami ketuhanan Yesus. Jadi orang-orang yang tidak punya Roh Kudus itu sulit memahami ketuhanan Yesus, sulit memahami Alkitab. Makanya Alkitab ditafsirkan salah-salah seperti itu ya. Nah, Roh Kudus dengan karunia Roh Kudus itu berbeda. Roh Kudus itu adalah rohnya Allah, sedangkan karunia-karunia Roh Kudus itu adalah karunia-karunia, kalau Anda tidak paham karunia, aplikasi ya, atau talenta. Aplikasi-aplikasi yang didapatkan oleh seseorang yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan ketika dia dibaptis dan bertobat. Nah, itu lahir baru. Tubuhnya dilahirkan dan dibangkitkan dalam air. Nah, itu yang disebut dengan karunia-karunia Roh Kudus. Ada karunia berkhotbah, ada karunia jadi pendoa syafaat, ada karunia untuk mengusir setan, ada karunia untuk
melakukan mujizat, ada karunia untuk hikmat, ada karunia untuk mengajar, ada karunia untuk melakukan tafsiran Alkitab, dan banyak karunia-karunia lagi, karunia bahasa roh dan seterusnya. Nah, seperti itu ya. Jadi bedakan karunia Roh Kudus dan Roh Kudus. Semua orang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, pasti ada Roh Kudusnya. Kalau ada orang Kristen yang tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, berarti Roh Kudusnya sudah tidak ada. Nah, seperti itu ya. Jadi Roh Kudus itu adalah membantu kita percayai bahwa Yesus adalah Tuhan. Nah, shalom teman-teman, sampai jumpa lagi ya.